Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Jadi hari ini kita akan fun reading lagi. Temanya tentang siapa sih yang suka mimpiin kamu gitu. Siapa sih yang suka ngimpiin kamu? Siapa sih yang lagi rindu ya? Tapi lebih tepatnya mimpiin sih lebih banyak. Energiku tiba-tiba ketarik buat siapakah yang sering mimpiin kamu. BTW ini hanya fun reading, tidak bisa 100% cocok dan resonate sama kalian, tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Kalau general reading itu buat seru-seruan aja, jangan terlalu dibawa serius, apalagi dibawa baper, tidak baik. Gitu. Oke, kalau kalian ingin personal reading bisa langsung cek deskripsi, harga dan kontak sudah ada, kalian bisa langsung kontak ya, karena aku sehari ngerjainnya terbatas gitu. So ini hanya general reading. Oke. BTW happy weekend, semoga kalian diberikan kesehatan jasmani rohani, amin. Oke. Death nomor 1, Death. Knight of Swords. Oke. Four of Pentacles. Oke. Silakan kalian pilih menurut keinginan kalian. BTW kalau Death ini jangan terlalu dibawa serius. Berarti ada sesuatu yang harus kalian rubah atau ada sesuatu yang harus kalian jauhkan dalam pikiran gitu. So di sini aku kayaknya udah tahu sih bakal milih mana. Aku milih Death ini. So kita akan mulai dari pile nomor 1. Oke, Death. Transformasi. Jadi ada transformasi dalam hidup kamu yang berubah. Siklusnya akan lebih baik. Aku ngelihatnya ada perubahan yang dimana kamu sudah harus mengikhlaskan masa lalu kamu. Aku melihatnya seperti itu. Nah, karena ini Death, berarti orang yang suka mimpiin kamu adalah mantan kamu. Jadi di sini siklusnya adalah suatu transisi atau perubahan. Dia belum bisa move on, tapi kamu yang harus tetap melangkah gitu. Karena emang dunia ini emang harus berkembang. Kamu nggak bisa yang namanya stay selamanya nungguin dia juga. Dunia harus tetap berjalan. Manusia itu harus berkembang dan hidup itu harus tetap melanjut, harus tetap lanjut gitu. House. Oke. Dia ini kadang suka rindu sama kehangatan kamu karena kamu mengingatkan dia akan keluarga. Aku melihat dia tuh kalau malam tuh sering ngimpiin kamu karena kamu itu sosok kalau kamu adalah wanita, kamu adalah sosok mother figure buat dia. Dan kamu sangat keibuan, kamu caring sama dia, bener-bener caring banget gitu loh. Jadi aku melihatnya dia jadi kebawa perasaan, terus masih baper, masih sayang sama kamu, pingin nggak bisa move on lah intinya gitu, karena dia merasakan kehangatan seperti rumah. Jadi dia suka kangen gitu, makanya dia ngimpin kamu. Snake. Tapi dia berpikir kalau misalkan bersama kamu, apakah nanti suatu hal yang baik, soalnya mungkin kamu udah memiliki gebetan baru, takutnya kamunya nggak bisa move on gitu. Dia juga udah mikirin gitu, takutnya nanti malah kamunya baper ke dia, terus kamu malah cheating sama dia, kamu malah
selingkuh sama mantan kamu lagi gitu. Jadinya dia kayak nggak deh gitu. Mungkin sih aku sama dia itu saling suka gitu, cuman kita sudah berakhir, hubungan kita udah selesai gitu. Dia mikir kayak gitu sih, dan masa lalu biarlah menjadi sebuah cerita gitu. Kayaknya dia suka lari dari ngangenin kamu, lebih mengarah ke kehidupannya sekarang, dan lebih fokus pada dirinya sendiri juga dan keluarga melihatnya. Karena dia takut ada hal yang tidak baik jika dia kembali sama kamu. Makanya dia suka kangennya dan suka mimpiin gitu. Dia suka mimpiin banget sih, karena dia masih baper, jujur aja. Bucket, kamu perlahan mungkin dia akan ngajak komunikasi ya, ngobrol-ngobrol atau menjadi teman gitu loh. Intinya di sini aku melihatnya, walaupun dia nggak bisa bersama kamu kembali dan aku merasa dia masih mengimpin kamu, tapi di sini ada suatu kebahagiaan buat dia. Jadi dia masih bisa menjadi teman kamu, atau mungkin bisa saling ngobrol aja sebagai teman gitu, masih kontak-kontakan sebagai teman. Soalnya aku melihat ada kebaikan di sini gitu, kebaikan antara dia dan kamu. Ya walaupun kalian mantanan, tapi kalian nggak harus putus kontak kan gitu, lady. Dan bagi dia kamu itu adalah sosok yang, kalau dia adalah wanita, kalau dia adalah pria dan kamunya wanita, bagi dia kamu itu adalah wanita penyabar, partner banget, dan sangat menyayangi dia gitu. Dia sadar kalau misalkan selama ini dia salah, mungkin kalian putus yang gak baik-baik, dan aku merasa dia merasakan rindu yang parah sampai ngimpiin gitu loh. Wow, dalam. Oh my god, dalam. I need one more dog. Yes, dia juga memandang kamu adalah tipikal sosok seorang yang setia. Yes, setia banget. Makanya dia salah memilih putus sama kamu. Mungkin dia waktu itu khilaf, jadinya pas putus juga dia nggak mikir. Ketika kamu sudah bersama yang lain atau kamu sudah bisa move on, ada transisi, ada death, dia baru sadar kalau ternyata kamu adalah orang yang setia, perhatian, sayang sama dia, tulus sama dia. Makanya dia rindu setengah mati, rindu cuma dalam hati doang gitu. Sering ngimpiin deh pada akhirnya karena rindu. Oke. Kayak gitu, file 1. Semoga kalian diberikan kebahagiaan. Oke. Kita lanjut ke file nomor 2. Terima kasih. Knight of Swords. Oke, ini seseorang yang sedang berjuang untuk mendapatkan hati kamu. Aku melihat dia adalah orang baru yang lagi pingin ngedeket sama kamu, cuman dia masih belum berani, tapi dia akan berusaha di sini saat ini. Tapi energi dia masih kayak belum bisa gitu, karena aku ngerasa dia tuh masih kayak, gue tuh siapa sih, ngarep banget gitu. Tapi dia pingin berusaha, pingin menjadi the one for you. So sweet deh, the one for you. Bir,
Ya sudah aku bilang, dia pingin ngejagain kamu banget. Bahkan kalau kamu sedih pun dia bakal benar-benar pingin ngebahagiain kamu. Wow, menarik sih, karena emang dia benar-benar sayang sih sama kamu. Terus pingin ngajakin kamu kerja bareng mungkin ya di sini. Soalnya dia ngelihat ada kayak positive thinking atau positive vibes dari kamu yang bisa diajak berkomunikasi, terus kolaborasi. Nah, kunci kesuksesan ada di tangan kalian berdua. Jadi dia tuh kadang suka menghayal gitu soal kamu. Suka kebawa mimpi deh. Intinya di sini dia adalah rekan kerja kamu atau teman dekat kamu. Ya. Yes. Antara itu. Jadi antara teman kamu atau partner kerja kamu. Dan dia ingin mengajak kamu untuk sukses bareng. Nah, dari itu pelan-pelan akan timbul cinta, rasa suka, dan care. Wow. Lilis. Ada hal manis. Jadi dia tuh suka bilang kalau misalkan kamu jadi pasangannya, dia tuh pingin bahagiain. Dia tuh cuma bilangnya tuh dalam hati, tapi dalam waktu dekat insya Allah dia akan mengajak kamu kolaborasi. Intinya di sini dalam waktu dekat dia akan mengajak kamu untuk ngobrol, tapi seputar kerjaan gitu. Intinya nggak terlalu mikirin serius dulu dia, karena dia masih pingin pendekatan secara biasa-biasa aja, karena dia akan orangnya pekerja keras juga dan dia pingin meyakinkan kamu dulu kalau misalkan dia bisa diandalkan gitu. Yes, soalnya dia tuh tahu nyari pasangan hidup tuh harus yang bisa komitmen, yang bisa fight satu sama lain, bisa ngebahagiain satu sama lain. Jadi dia tahu kalau nyari pasangan hidup tuh nggak sembarangan gitu, yang bisa kerja bareng. Nah, dia sadar gitu. Ancur, aku melihat ada kesuksesan di antara kalian berdua pada kedepannya. Jadi kadang tuh dia suka ngimpiin bagaimana kamu dan dia bekerja sama, bagaimana kamu dan dia memiliki hubungan yang baik. Nah, di sini aku melihat ada kesuksesan dalam bisnis kalian ya, kerjaan kalian, atau mungkin relationship kalian gitu. Jadi di sini kalian jangan pesimis sih. Soalnya aku melihat dia ada rasa yang begitu dalam, kuat sama kamu juga. Tapi hati-hati, ada orang masa lalu yang akan datang ya untuk ngebuat kamu jadi bimbang. Hati-hati banget. Soalnya dia ini bakal bikin kamu pusing. Soalnya mungkin dia adalah pernah di dalam hidup kamu, mantan kamu. Jadi hati-hati ya gitu. Takutnya kamu jadi nggak konsentrasi dalam apapun, dalam karir, dalam sesuatu. Intinya kamu jangan pernah memikir gegabah juga gitu. Soalnya godaan besar sih buat kamu kalau ada mantan balik yang ingin menghubungi kamu. Godaan banget. Jadi dia ini jadi takutnya mundur lagi gitu. Hati-hati ya, ada orang datangnya nggak cuma satu, tapi ada beberapa orang yang datang ke kamu. Hati-hati. Dan itu bisa saja orang cuma memanipulasi dan manfaatin.
Oke. Dan lebih baik kamu tetap stand dan stay with this person. Orang ini pekerja keras, sangat bisa diandalkan, terus juga untuk komunikasi baik, kerjasama juga baik. Dia juga sayang banget sama kamu, yang aku lihat. Makanya dia suka ngimpiin kamu. Tapi diam-diam aja, dia nggak pernah bilang. Ya iyalah, nggak pernah bilang. Oke. Four of Pentacles. Orang yang memiliki materi baik, dan dia adalah tulang punggung pekerjaan, makanya dia banyak nabung. Aku lihat nabung untuk karir dan masa depan dia. Soalnya dia kalau nggak nabung, bagaimana kehidupan dia ke depannya? Dia mikirnya kayak gitu. Dia pasti nabung buat dirinya sendiri, buat keluarga. Tulang punggung banget. Aku nggak tahu siapa, tapi aku merasa kamu sudah kenal orang sekitar kalian. Start. Ada yang akan melangsungkan pernikahan dan ini nih hamil atau miliki anak di sini. Wah, dia tuh kayaknya berharap ingin cepat-cepat nikah sih sama kamu, terus punya anak. Atau enggak, kamu juga, kalau misalkan kalian udah saling kenal, mungkin dia adalah pasangan kalian gitu. Aku ngeliatnya ada energi ingin punya anak di antara kamu sama dia. Tapi kadang sesuatu tuh gini. Jadi walaupun dia serius pingin sama kamu, bahkan sering ngimpiin, tapi kadang dia harus benar-benar fokus karir dulu, fokus kerjaan, fokus edukasi. Nah, mungkin kalian ini masih di tahap ngambil S1, S2. Jadi intinya sambil kerja ambil karir. Makanya di sini nabung. Nabungnya juga bukan buat dia doang gitu. Jadinya buat kerjaan dia, buat karir dia, dan buat keluarga. Walaupun gitu dia udah memikirkan hubungan yang stabil, pernikahan, bahkan pengen punya anak, pengen punya keturunan. House, yes. Dia merindukan sebuah keluarga sih kalau aku bilang. Mungkin kalian LDR ya, jadi kadang suka ngimpiin, kadang sama-sama saling rindu, cuman gak bisa mengungkapkan gitu. Oke. Kangen home juga dia, dan kangen sosok keibuan atau keluarga lah intinya, yang bisa membahagiakan dia. Rilis. Akan ada hal menarik di dalam hidupnya yang akan membawa dia ke ketenangan. Mungkin dia akan pulang dalam waktu dekat, atau mungkin dia akan kalau kalian yang gak LDR, mungkin dia akan mengajak kamu untuk menabung ke arah pernikahan gitu. Jadi di sini dia ini orang yang paling tahu perasaan kamu juga. Kadang kan kalau udah dipatok umur kan kita pingin cepet-cepet nikah atau gimana. Nah, dia tahu, ngerti. Makanya dia punya mimpi besar juga, bahkan mimpi besarnya itu sampai ke bawah mimpi karena kepikiran gitu. Dan dia mimpi ingin sebuah hubungan stabil, dia juga pingin menikah sama kamu. Intinya dia sampai pingin seperti itu karena mungkin dia udah kayak, aduh, gue pingin punya kehidupan sendiri gitu. Snake. Oke.
udah ini aja. So, tapi aku ngelihat di sini dia kayak lagi suka cheating sih. Jadi kadang suka jajannya cuman ya lewat Tinder, nggak separah dia minta ketemu orang gitu, tapi lewat aplikasi dating gitu. Karena mungkin dia kesepian gitu, jadinya mungkin dia ini benar-benar butuh sosok orang yang bisa nyemangatin. Soalnya dia, I feel like dia emptiness banget sih, lonely person. So dia udah mengidamkan hubungan yang harmonis, keluarga dan kebahagiaan gitu. Soalnya kalau misalkan dia tetap seperti ini, kerja, edukasi, dia jadi kayak hidupnya monoton bagi dia gitu. Oke, aku ngerti sih. Jadi alasannya dia udah beneran kesepian sih orang ini. Ya, I see. Jadi dia kadang suka ngimpiin kamu, kapan ya ketemu kamu. Bahkan dia suka ngebayangin kalian dating atau gimana. Bahkan sampai ngimpi segala gitu. Oke, thank you file 3. Jangan lupa istirahat, jaga kesehatan ya teman-teman. Kesehatan itu penting. Oke, thank you so much for watching this video and see you guys next video. Assalamualaikum.